1. Kenaikan harga kebutuhan pokok di sejumlah pasar sebesar 11,76%. Dampak inflasi terhadap masyarakat adalah A. Menimbulkan masalah neraca pembayaran yang stabil, B. Keadaan ekonomi di masa depan semakin mapan, C. Pemerataan pendapatan masyarakat, D. Menyebabkan suku bunga meningkat, E. Tingkat investasi berkembang pesat. Inflasi merupakan persentase kenaikan harga kebutuhan pokok secara umum. Inflasi juga menggambarkan kelebihan jumlah uang beredar dalam masyarakat. Ketika terjadi inflasi, maka pemerintah akan meningkatkan suku bunga bank agar banyak masyarakat yang menyimpan uang di bank, sehingga jumlah uang yang beredar menurun. Hal ini bertujuan agar inflasi dapat diatasi. 2. Fungsi permintaan ikan kakap merah di Pasar Rejowinangun, kini sama dengan 20 ditambah 4P. Saat air laut pasang dan pilihan alternatif ikan jenis lain mudah didapat, maka jumlah permintaan ikan kakap merah mengalami penurunan dari 400 kg menjadi 300 kg berdasarkan data di atas, maka jenis elastisitas permintaan ikan kakap merah di Pasar Ikan Rejowinangun adalah A1,33, B1,25, C1, D0,7, E0,95. 3. Berikut ini tidak termasuk indikator keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara yaitu A. Kesempatan kerja, B. Pendapatan nasional, C. Perekonomian yang stabil, D. Kurun waktu yang diperlukan, E. Distribusi pendapatan yang merata. Kurun waktu yang diperlukan tidak secara langsung menjadi indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Yang lebih penting adalah hasil akhir dari pembangunan ekonomi tersebut, bukan waktu yang diperlukan untuk mencapainya. Oleh karena itu, jawaban yang tepat adalah D. Kurun waktu yang diperlukan. 4. Diagram interaksi pelaku ekonomi dibagi menjadi A5, B4, C3, D2, E1. Diagram interaksi pelaku ekonomi umumnya dibagi menjadi 3 kategori utama, 1. Rumah tangga, households, 2. Perusahaan, firms, 3. Pemerintah, government. 5. Bentuk-bentuk kebijakan ekonomi, kecuali A. Kebijakan fiskal, B. Kebijakan moneter, C. Kebijakan harga, D. Semua benar, E. Kebijakan perdagangan antar negara. Enam. Produk domestik bruto, produk nasional bruto, produk nasional neto, pendapatan nasional neto, pendapatan perseorangan, dan pendapatan yang siap dibelanjakan adalah komponen pendapatan, A. Internasional, B. Daerah, C. Rumah tangga, D. Perusahaan, E. Nasional. Komponen-komponen yang disebutkan dalam pertanyaan tersebut terkait dengan pendapatan nasional suatu negara. Oleh karena itu, mereka adalah komponen pendapatan nasional. 7. Berikut merupakan pelaku ekonomi, kecuali A. Rumah tangga konsumen, B. Perusahaan, C. Rumah tangga produsen, D. Pemerintah, E. Masyarakat luar negeri. Dalam perekonomian terbuka, 4 sektor, terdapat 4 pelaku ekonomi dalam menjalankan kegiatan ekonominya, yaitu rumah tangga konsumen, RTK, rumah tangga produsen, RTP, rumah tangga negara, RTN, masyarakat luar negeri, MLN. 8. Kebijakan menilai mata uang sendiri terhadap nilai mata uang asing disebut kebijakan, A. Revaluasi, B. Pasar terbuka, C. Diskonto, D. Cadangan kas, E. Kredit selektif.
Revaluasi adalah kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan nilai tukar mata uang domestiknya terhadap mata uang asing. Ini dilakukan untuk mengimbangi tekanan inflasi atau untuk menyesuaikan nilai tukar yang dianggap terlalu rendah. 9. Fungsi alokasi dan fungsi distribusi adalah fungsi dari A. BUMN, B. APBD, C. APBN, D. BUMD, E. BUMS. APBN merupakan rencana pengeluaran dan penerimaan pemerintah yang bertujuan untuk mengalokasikan sumber daya ke berbagai sektor dan program yang dianggap penting untuk pembangunan ekonomi dan sosial negara. Alokasi ini mencakup pengeluaran untuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai kebutuhan lainnya. Selain itu, APBN juga memiliki fungsi distribusi dengan mengatur penerimaan pajak dan pengeluaran untuk program redistribusi pendapatan, guna meningkatkan pemerataan dan keadilan sosial. 10. Berikut ini pernyataan tentang pasar modal. 1. Alternatif berinvestasi. 2. Sumber dana jangka panjang. 3. Sebagai alat restrukturisasi modal perusahaan. 4. Meningkatkan kapasitas produksi. 5. Menunjang kapasitas produksi. Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan fungsi pasar modal adalah A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 5, C1, 3, dan 5, D2, 3, dan 5, E3, 4, dan 5. Fungsi pasar modal mencakup berbagai aspek, termasuk alternatif berinvestasi, sumber dana jangka panjang, dan sebagai alat restrukturisasi modal perusahaan. Berdasarkan pernyataan di atas, fungsi pasar modal yang sesuai adalah A1, 2, dan 3, karena pernyataan 1, 2, dan 3 mencerminkan fungsi pasar modal yang sesuai. 11. Perdagangan bilateral, perdagangan regional, dan perdagangan multilateral adalah macam-macam perdagangan, A. Internasional, B. Nasional, C. Bilateral, D. Multilateral, E. Regional. Perdagangan internasional menurut negara partisipannya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perdagangan internasional bilateral, perdagangan internasional regional serta perdagangan internasional multilateral. 12. Yang bukan manfaat perdagangan internasional, A. Meningkatkan pendapatan negara, B. Memperluas lapangan kerja, C. Menjaga stabilitas harga dalam negeri, D. Mendorong pertumbuhan, perkembangan dunia usaha, E. Semua benar. Manfaat perdagangan internasional, 1. Meningkatkan pendapatan negara, 2. Memperluas lapangan kerja, 3. Menjaga stabilitas harga dalam negeri, 4. Mendorong pertumbuhan, perkembangan dunia usaha, 5. Semua benar. 13. Mata uang asing yang digunakan sebagai alat pembayaran disebut A. Devisa, B. Saham, C. Falas, D. Kurs, E. Dolar. Valuta asing merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dipakai, dan juga diterima sebagai alat pembayaran dalam perdagangan internasional. 14. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Perencanaan dan penggerakan, 2. Pengorganisasian dan pengawasan, 3. Penyusunan personalia, 4. Produksi, 5. Penjualan. Yang merupakan fungsi manajemen adalah A2, 4, dan 5, B1, 3, dan 5, C2, 3, dan 5, D1, 2, dan 3, E1, 2, dan 5. Manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengordinasian, dan pengendalian, pengawasan atas sumber daya, terutama sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Sehingga dari pilihan nomor di atas, jawaban yang benar adalah perencanaan, pengendalian, dan pengawasan. 15. Transaksi-transaksi yang termasuk dalam neraca pembayaran. 1. Pemasukan barang dari luar negeri. 2. Bunga dan dividen yang diterima dari luar negeri. 3. Bunga dan dividen yang dibayarkan ke luar negeri. 4. Pendapatan jasa yang dikerjakan di luar negeri. 5. Jasa yang harus dibayar ke luar negeri. Transaksi-transaksi yang dicatat sebelah debit neraca pembayaran adalah A12 dan 3, B12 dan 4, C13 dan 5, D23 dan 5, E24 dan 5. Fungsi manajemen yang tercakup dalam pernyataan adalah 1, 2, dan 3, karena fungsi perencanaan dan penggerakan, pengorganisasian dan pengawasan, serta penyusunan personalia adalah fungsi-fungsi manajemen yang esensial dalam mengelola sebuah organisasi. 16. Berikut yang termasuk jenis BUMN adalah APT dan CV, B Yayasan dan Koperasi, C BUMN dan BUMD, D Perum dan Persero, E Firma dan Usaha Dagang. Perum, perusahaan umum, dan persero, perseroan terbatas, adalah dua bentuk badan usaha yang umumnya dimiliki oleh negara dan masuk dalam kategori BUMN. 17. Yang bukan siklus akuntansi perusahaan jasa adalah A. Jurnal, B. Buku besar, C. Neraca saldo, D. Jurnal penyesuaian, E. Semua salah. Semua salah, karena semua opsi yang diberikan, jurnal, buku besar, neraca saldo, dan jurnal penyesuaian, adalah bagian dari siklus akuntansi perusahaan jasa. 18. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Pembelian barang dagang, retur pembelian. 2. Pengurangan harga, potongan pembelian. 3. Beban angkut pembelian, penjualan barang dagang. 4. Retur penjualan, potongan penjualan. 5. Beban angkut penjualan, persediaan barang dagang. Adalah transaksi perusahaan adalah A. Dagang, B. Jasa, C. Koperasi, D. Yayasan, E. Auditor. Transaksi-transaksi yang disebutkan dalam pernyataan tersebut umumnya terkait dengan kegiatan perdagangan barang, seperti pembelian barang dagang, penjualan barang dagang, retur pembelian, retur penjualan, potongan penjualan, dan beban angkut pembelian serta penjualan. 19. Perhatikan data UD Sentosa berikut ini. Berdasarkan data di atas, jumlah barang yang tersedia untuk dijual adalah A. Rp3.800.000, B. Rp4.400.000, C. Rp4.800.000, D. Rp5.200.000, E. Rp6.000.000. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Pendapatan asli daerah yang berasal dari hasil pajak dari retribusi daerah. 2. Penerimaan sumber daya alam. 3. Hasil perusahaan milik daerah. 4. Dana perimbangan. 5. Pinjaman daerah. Yang bukan merupakan pendapatan daerah ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4, E5. Pinjaman daerah bukanlah pendapatan, melainkan sumber pembiayaan yang harus dikembalikan oleh pemerintah daerah pada masa yang telah ditentukan. 21. Dibeli bahan dagangan dari UD Jaya Makmur sebesar Rp4.500.000 secara kredit. Transaksi dicatat dalam kolom A. Pembelian, B. Penjualan, C. Penerimaan kas, D. Pengeluaran kas, E. Memorial.
Pembelian merupakan transaksi di mana perusahaan memperoleh barang atau jasa dari pihak lain. Dalam hal ini, pembelian bahan dagangan merupakan pengeluaran untuk memperoleh barang dagangan yang akan dijual kembali dan akan dicatat dalam kolom pembelian sebagai bagian dari pencatatan akuntansi. 22. Dibeli dari toko Sayang peralatan laundry secara tunai senilai 14 juta rupiah. Pengaruh transaksi ini adalah A. Bertambahnya saldo kas senilai 14 juta rupiah, B. Bertambahnya saldo peralatan senilai 14 juta rupiah, C. Bertambahnya saldo modal senilai 14 juta rupiah, D. Berkurangnya saldo utang senilai 14 juta rupiah, E. Bertambahnya saldo utang senilai 14 juta rupiah. Ketika peralatan laundry dibeli secara tunai, nilai peralatan tersebut akan ditambahkan ke dalam akun peralatan, sehingga saldo peralatan akan bertambah sebesar 14 juta rupiah. 23. Berikut ini komponen neraca pembayaran. 1. Hasil dari luar negeri. 2. Pinjaman dari luar negeri. 3. Impor barang dari luar negeri. 4. Gaji tenaga kerja di luar negeri. 5. Ekspor barang ke luar negeri. Yang termasuk unsur neraca perdagangan adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C2 dan 3, D2 dan 4, E3 dan 5. Karena impor barang dari luar negeri, komponen 3, dan ekspor barang ke luar negeri, komponen 5, adalah unsur-unsur yang mencerminkan kegiatan perdagangan antara negara tersebut dengan negara lain. 24. Bu guru yang tinggal di Surabaya menjual tanahnya untuk membeli tanah di daerah asalnya, Jombang, seharga Rp150.000. Tindakan bu guru tersebut mencerminkan fungsi uang sebagai alat, A. Kesatuan hitungan, B. Tukar-menukar, C. Penimbun kekayaan, D. Pemindah kekayaan, E. Pembayaran. Sebagai alat pemindah kekayaan, uang digunakan untuk mentransfer atau memindahkan kepemilikan aset dari satu pihak ke pihak lainnya. Dalam kasus ini, dengan menggunakan uang Rp150.000, bu guru mentransfer kepemilikan tanah di Surabaya menjadi kepemilikan tanah di Jombang, sehingga uang berperan sebagai alat untuk memindahkan kekayaan. 25. Bank Indonesia menetapkan suku bunga ban bulan ini lebih tinggi 1% dibandingkan bulan sebelumnya. Dampak dari peningkatan suku bunga tersebut terhadap perekonomian adalah A. Investasi menurun, B. Tabungan menurun, C. Harga barang turun, D. Pajak meningkat, E. Harga barang naik. Kenaikan suku bunga dapat mengakibatkan biaya produksi meningkat karena biaya pinjaman yang lebih tinggi bagi perusahaan, yang kemungkinan akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk kenaikan harga barang.